Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Aribut Sugiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada saat ini saya akan memberikan kuliah mengenai teknologi pengolahan minyak dan lemak pangan, dengan subpokok bahasan adalah proses pemurnian minyak pangan. Hasil dari proses ekstraksi minyak kita dapatkan adalah crude oil atau minyak kasar yang perlu diolah lebih lanjut. Karena apa? Karena di dalam minyak kasar tersebut masih banyak komponen-komponen pengotor atau komponen-komponen yang bukan minyak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan minyak yang lebih baik, maka harus kita lanjutkan dengan proses pemurnian atau klarifikasi. Yaitu untuk proses klarifikasi, yaitu untuk menghilangkan komponen-komponen non-minyak. Proses klarifikasi itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Ada 5 tahapan ya. Pertama adalah proses degamming. Nah, kita lihat dalam gambar ini, degamming adalah tujuannya untuk mengeluarkan gam, yaitu gam adalah termasuk golongan fosfat, dan juga pada proses degamming juga akan kita pisahkan komponen-komponen padatan yang bisa difiltrasi atau yang dipisahkan melalui proses penyaringan. Setelah proses degamming, maka dilanjutkan di proses refining. Refining adalah untuk memisahkan komponen-komponen seperti asam lemak bebas, atau juga ada komponen fosfat, dan juga komponen-komponen metal dan beberapa komponen sabun. Karena pada proses refining juga kita akan memisahkan sebagian dari komponen pigmen yang bisa kita ikat dengan adanya komponen yang lain. Setelah proses refining, maka dilanjutkan dengan proses bleaching, yaitu proses pemujatan. Tujuan utama dari proses bleaching adalah untuk mengurangi intensitas warna. Kalau kita lihat pada CPU atau crude palm oil, maka kalau kita lihat warnanya, warna CPU itu warnanya adalah orange ya, orange kuning ke orange. Nah, setelah itu perlu dilakukan proses pemujatan supaya ya warnanya menjadi lebih cerah, lebih kuning. Proses bleaching itu menggunakan nanti bleaching earth. Selanjutnya kita lakukan proses fraksinasi, yaitu untuk memisahkan fraksi-fraksi yang memiliki titik leleh tinggi dan titik leleh rendah, atau dengan kata lain, proses fraksinasi adalah untuk memisahkan fraksi yang padat pada suhu ruang. Setelah fraksinasi, maka kita lanjutkan dengan proses deodorisasi. Deodorisasi adalah tujuan utamanya untuk mengeluarkan asam lemak bebas ya, yang masih banyak terkandung dalam minyak dan tidak terbuang pada proses pemurnian sebelumnya. Tetapi pada proses deodorisasi juga ada komponen-komponen pengotor yang lain yang tidak dikehendaki yang bisa kita keluarkan, yaitu pertama komponen warna ya. Jadi komponen warna yang masih ada setelah proses pemujatan, maka selanjutnya komponen warna itu bisa dihilangkan melalui proses deodorisasi, dan juga komponen-komponen lain juga bisa dipisahkan. Nah, pada kuliah ini kita akan membahas semua proses itu satu persatu, yang pada akhirnya kita dapatkan minyak yang sudah dalam kondisi murni. Pertama adalah proses degamming. Kalau kita definisikan, degamming adalah memisahkan atau mengeluarkan gam. Gam itu adalah senyawa yang mengandung fosfat dari dalam minyak kasar atau crude oil. Tujuan kenapa harus kita pisahkan gamnya? Karena secara simpelnya, secara sederhananya adalah untuk memudahkan pada proses pengolahan atau pemurnian berikutnya. Itu tujuannya, yaitu dengan mengeluarkan gamnya. Ada beberapa produk minyak kasar tertentu, contohnya adalah crude soybean oil atau minyak kasar dari kedelai, itu banyak mengandung gam, yang gam itu adalah komponen kimianya lecithin. Nah, komponen lecithin itu sangat berguna untuk proses pengolahan industri pangan, maka oleh karena itu lecithin yang dikandung dalam crude soybean oil itu wajib kita pisahkan supaya kita mendapatkan, bukan hanya kita mengeluarkan lecithin termasuk dari golongan gam atau fosfat, tapi juga kita bisa mendapatkan byproduct-nya, yaitu gam atau lecithin masih bisa digunakan untuk proses
pengolahan berikutnya, terutama sebagai bahan baku untuk proses pembuatan emulsifier. Nah, diagram alih proses degamming adalah seperti ini. Kita dapatkan awalnya adalah crude oil. Crude oil selanjutnya sebelum masuk ke proses degamming, kita lakukan penyaringan dulu dengan cara filtrasi. Tujuannya adalah untuk memisahkan komponen-komponen padat yang bisa dipisahkan melalui proses filtrasi. Nah, dari sini kemudian kita lakukan proses degamming. Hasil dari degamming adalah kita dapatkan degam oil atau minyak yang sudah kita bersihkan gamnya. Sedangkan byproduct-nya adalah gam. Gam itu bisa diolah lebih lanjut untuk menghasilkan lecithin. Ini proses degamming itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama adalah proses dry degamming. Di sini proses dry degamming itu dilakukan bersamaan dengan proses bleaching. Jadi apabila crude oil itu tidak banyak mengandung gam, contohnya adalah CPO, crude palm oil, itu kadar gamnya tidak banyak, maka proses degammingnya itu bisa dilakukan bersamaan dengan proses bleaching. Nah, itu dilakukan proses disebut dengan dry degamming. Dry degamming juga bisa dilakukan untuk itu crude coconut oil dan crude palm kernel oil. Proses degamming yang kedua adalah wet degamming. Proses wet degamming itu dilakukan apabila kadar gam di dalam minyak kasar itu cukup banyak. Contohnya adalah pada crude soybean oil. Nah, pada proses wet degamming, maka crude oil itu kita tambahkan steam atau kita injeksikan steam supaya steam yang kita injeksikan ke dalam minyak kasar akan menyatu dengan gam. Dan pada akhirnya gamnya akan bisa mengendap atau dipisahkan dengan pengendapan ya, dengan bantuan metode centrifuge. Jadi dengan centrifuge maka gam yang sudah kita hidrasi atau kita campurkan dengan steam maka akan terpisah. Berikutnya adalah disebut dengan ada metode ketiga di proses degamming adalah acid degamming atau degamming dengan tambahan asam. Proses degamming dengan tambahan asamnya dilakukan apabila di dalam minyak kasar atau crude oil itu banyak mengandung gam yang sifatnya non-hydratable. Non-hydratable itu adalah gam yang tidak bisa diikat oleh uap atau oleh air. Oleh karena itu, maka pada proses itu harus kita tambahkan asam encer. Jadi kita tambahkan asam encer ke dalam uap. Jadi uap itu mengandung asam encer. Nah, kemudian kita steam yang mengandung asam itu kita injeksikan ke dalam minyak kasar, kemudian kita harapkan asam akan mengikat non-hydratable gam dan selanjutnya non-hydratable gam akan dipisahkan dengan metode centrifuge. Nah, ini adalah gambaran proses degamming pada skala industri. Kita lihat ada reaktor ya, komponen utamanya adalah reaktor. Reaktor itu berfungsi untuk proses degammingnya, yaitu kita mencampurkan minyak kasar atau crude oil dengan steam atau steam yang sudah ditambahkan asam. Kemudian dilakukan pemisahan antara gam dengan minyak dengan metode centrifuge. Kita gunakan Distack centrifuge. Selanjutnya dari situ dari proses centrifuge akan kita dapatkan minyak gam, ya, gam yang memiliki berat jenis lebih berat. Kemudian kita dapatkan juga minyak yang sudah bebas dari gam. Nah, minyak yang sudah bebas dari gam atau degam oil itu selanjutnya masuk ke dalam vacuum dryer untuk menghilangkan air yang mungkin masih terbawa oleh minyak. Nah, ini gambar degamming station. Kalau kita lihat di sisi kiri kali itu adalah heat exchanger. Jadi minyak sebelum kita lakukan proses degamming kita panaskan dulu pada suhu tertentu sesuai dengan jenis minyak kasarnya. Kemudian dari sebelah kiri ini kita masuk ke ujung sang atas itu ada tabung silinder besar. Nah, itu adalah tangki untuk proses degamming. Dari tangki itu kemudian masuk ke centrifuge. Nah, kita masukkan centrifuge yang di sebelah kanan ini. Dari situ kita dapatkan gam sebagai byproduct dan kita dapatkan minyak.
Nah, mungkin saja minyak dari proses degamming masih mengandung air, maka selanjutnya kita lakukan proses pengeringan vakum dengan tujuan untuk mengeluarkan air dari dalam minyak. Nah, setelah dilakukan proses degamming, maka minyak selanjutnya dilakukan proses netralisasi. Netralisasi adalah bertujuan untuk menghilangkan asam lemak bebas. Jadi proses ini dengan menambahkan alkali, yaitu menggunakan alkali. Jadi kita akan mereaksikan asam lemak bebas dengan alkali, maka kita sebut dengan caustic refining atau alkali refining. Pada proses netralisasi juga bersamaan juga kita masih bisa mengambil atau mengikat gam-gam yang mungkin masih terbawa pada proses sebelumnya. Jadi dia masih terbawa, tidak bisa dipisahkan, maka sisa gam yang terbawa itu juga akan dipisahkan pada proses netralisasi. Proses netralisasi yaitu minyak kita tambahkan dengan larutan alkali yang encer, kemudian kita tambahkan biasanya NaOH atau KOH encer dengan konsentrasi 16 sampai 24 bohm atau BE, dicampur ke dalam minyak yang sudah didegamming, kemudian diaduk selama 5 menit, dan setelah itu baru kita sentrifuge. Jadi alkali yang kita tambahkan, larutan alkali encer yang kita tambahkan ke dalam minyak itu akan bereaksi dengan asam lemak bebas dan akan membentuk sabun. Sabun dan minyak dipisahkan dengan melalui proses sentrifuge, jadi kita sentrifugasi dengan kecepatan 500 rpm, dan selanjutnya sabun bisa kita keluarkan, dan akhirnya kita dapatkan minyak yang dengan kadar ALB atau asam lemak bebas yang sudah sangat rendah. Ini adalah diagram proses netralisasi dengan menggunakan larutan alkali, yaitu dari kiri crude degam oil, maka kita tambahkan dengan caustic ya atau alkali, dan kita campur, maka akan kita dapatkan sabun. Ya. Sabun yaitu hasil reaksi dari alkali dengan asam lemak bebas. Selanjutnya kita lakukan sentrifuge. Nah, pada sentrifuge maka minyaknya akan kita pisahkan dari sabun, atau sabun kita keluarkan. Selanjutnya untuk lebih membersihkan sabunnya lagi, maka minyak tadi kemudian kita cuci dengan air hangat. Dengan air hangat tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa sabun yang ada di dalam minyak. Kemudian air dipisahkan lagi dari minyaknya dengan metode sentrifuge, ya. Maka kita dapatkan air yang mengandung sabun, sedangkan minyaknya kemudian kita lanjutkan dengan proses pengeringan untuk mengeluarkan air yang masih tertinggal di dalam minyak. Minyak dari hasil proses netralisasi maka dilanjutkan akan masuk ke proses bleaching atau pemucatan. Ini diagram alir proses netralisasi bisa kita perhatikan. Jadi di sini ada 2 holding tank, ya. Tapi yang utama adalah holding tank yang besar, yaitu proses netralisasi di situ, yaitu dengan ditambahkan larutan kapur lye atau alkali. Ini adalah stasiunnya di industri proses pemurnian. Yang di sebelah kiri ada 2 silinder besar, itu adalah silinder untuk proses netralisasi. Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk proses sentrifugasi untuk memisahkan sabun dari minyaknya. Tahap selanjutnya adalah proses pemucatan atau bleaching. Pemucatan adalah proses mengurangi intensitas warna dari minyak kasar, terutama dengan menggunakan absorben atau adsorben. Adsorben yang digunakan ada 2 jenis, yaitu terdiri dari lempung aktif dan karbon aktif. Prinsipnya adalah lempung aktif atau activated carbon dan karbon aktif atau ada lempung aktif atau karbon aktif itu akan membersihkan warna dengan cara menyerap komponen warna dan akan diikat pada permukaan dari lempung aktif atau karbon aktif. Pada proses bleaching ini ada bahan-bahan non minyak yang dapat dipisahkan. Pertama adalah komponen warna,
Komponen warna terdiri dari komponen klorofil dan karotenoid. Kemudian juga ada gam atau fosfolipid dan sabun. Jadi gam atau fosfolipid dan sabun yang masih tidak dipisahkan pada proses sebelumnya, maka akan bisa diserap oleh absorben dan akan dipisahkan kembali. Jadi gam dan sabun akan diserap oleh karbon aktif atau lempung aktif untuk keluar dari minyak. Di samping itu juga ada komponen-komponen lain seperti komponen logam, yaitu besi dan tembaga, dan juga komponen-komponen hasil oksidasi. Itu juga bisa diserap oleh absorben yang ditambahkan pada saat bleaching. Hasil dari bleaching maka akan kita dapatkan minyak dengan warna yang lebih terang dibandingkan sebelumnya. Diagram proses bleaching adalah seperti ini. Yang pertama adalah minyak hasil dari degamming atau hasil minyak hasil netralisasi. Kemudian kita tambahkan asam. Selanjutnya kita tambahkan absorben yang terdiri dari bleaching clay atau bleaching earth atau aktivatif karbon. Kita campurkan, kemudian kita lakukan bleaching. Proses bleaching dilakukan dalam kondisi vakum karena untuk mencegah adanya oksigen yang akan menyebabkan reaksi oksidasi yang malah akan meningkatkan asam lemak bebas. Jadi sekali lagi proses bleaching dilakukan dalam kondisi vakum. Setelah bleaching, banyaknya karbon aktif atau lempung aktif yang ditambahkan antara 0,5 sampai 2% dari berat minyak yang akan kita bleaching. Selanjutnya kalau dianggap proses bleaching selesai, maka dilakukan proses pemisahan, pemisahan antara absorben dengan minyaknya dengan cara filtrasi. Jadi ada beberapa metode filtrasi, biasanya adalah menggunakan press filtrasi atau filtrasi press untuk memisahkan absorbennya dan minyak. Dan ini stasiunnya adalah seperti ini. Gambar yang sebelah kiri adalah bleaching, ya, atau adalah bleacher atau yang digunakan untuk stasiun bleaching untuk pemujatan. Kemudian di gambar yang sebelah kanan yang di belakang saya ini adalah filter press yang digunakan untuk memisahkan absorbennya, yaitu arang aktif atau lempung aktif dari minyak yang sudah di bleaching. Hasil dari proses bleaching adalah kita dapatkan minyak yang warnanya lebih terang. Kalau kita bandingkan seperti ini, di sebelah kiri adalah CPO yang belum dilakukan bleaching atau disebut dengan DBPO, yaitu degamming. Ya. Jadi yang minyak sawit yang baru mulai proses degamming dan netralisasi. Kemudian yang di sebelah kanan, jadi saya ulangi, sebelah kiri adalah CPO, maaf itu salah tulis, adalah CPO, crude palm oil. Kemudian setelah mulai proses degamming dan bleaching, warnanya berubah menjadi lebih terang. Kita bisa perhatikan dia berbeda sebelah kanan. Sedangkan gambar yang di bawah, yang warna bubuk, yang warna kuning, itu adalah bleaching earth. Bleaching earth adalah absorben yang digunakan untuk proses bleaching. Nah, setelah bleaching earth, itu setelah digunakan untuk bleaching, maka dia akan menyerap komponen warna dan komponen-komponen lainnya, komponen pengotor lainnya di dalam CPO, dan setelah selesai maka bleaching earth akan berubah warnanya menjadi hitam atau coklat kehitaman yang namanya berubah menjadi spent bleaching earth. Kita lihat perbedaannya. Bleaching earth awal warnanya kuning atau agak putih, ya, sedangkan spent bleaching earth warnanya menjadi gelap atau coklat kehitaman karena dia menyerap komponen-komponen warna atau komponen-komponen pengotor yang ada di dalam CPO. Nah, ini beberapa jenis absorben yang digunakan. Di sebelah kiri adalah aktivatif karbon. Kita lihat strukturnya berbeda, maupun juga dari bentuknya, ya, dia dalam bentuk butiran. Sedangkan di sebelah kanan adalah aktivatif clay atau aktivatif earth. Nah, itu kita lihat warnanya berbeda, strukturnya berbeda, dan kita lihat struktur pori-porinya juga berbeda karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Karbon aktif atau aktivatif karbon biasanya digunakan untuk menyerap komponen warna yang cenderung untuk bersifat polar, seperti apa? Klorofil.
Jadi kalau di dalam minyak kasar atau crude oil itu banyak mengandung komponen pigmennya adalah klorofil, maka bleachingnya, proses bleaching kita menggunakan karbon aktif atau activated carbon. Sedangkan minyak yang banyak mengandung komponen warnanya bersifat non-polar seperti CPO atau crude palm oil, di mana dia banyak mengandung komponen warnanya adalah karotenoid, dan karotenoid itu bersifat non-polar, maka adsorben yang digunakan untuk bleaching adalah activated clay atau activated earth atau lempung aktif, ya, kita lihat, dan dia akan menyerap banyak komponen karotenoid. Nah, masing-masing memiliki struktur kimia yang berbeda, struktur kimia permukaan yang berbeda, dan memiliki struktur pori-pori yang berbeda. Tahap berikutnya pada proses pemurnian minyak kasar adalah proses deodorisasi. Atau deodorisasi disebut juga dengan physical refining, yaitu tujuan utama dari proses deodorisasi adalah untuk mengeluarkan komponen-komponen volatil. Seperti apa? Komponen volatil adalah terutama aroma, jadi komponen yang menyebabkan aroma, dan juga beberapa komponen dalam bentuk asam lemak bebas. Biasanya minyak kasar itu aromanya masih cenderung sama dengan kondisi dari bahan bakunya. Contohnya kalau CPO, itu aromanya itu adalah agak langu, mirip dengan aroma dari mungkin buah sawit. Ya. Nah, untuk menghilangkan aroma itu dari aroma langu menjadi aromanya blend atau tidak beraroma, maka kita lakukan proses deodorisasi. Proses deodorisasi dilakukan yaitu dengan pemanasan suhu tinggi pada kondisi vakum. Dengan demikian, maka hasil dari proses deodorisasi adalah yang akan terbuang atau hilang adalah komponen aroma dan asam lemak bebas. Di samping itu juga ada efek tambahan yang menguntungkan dari proses deodorisasi adalah hasil deodorisasi menghasilkan warna yang lebih bening. Kenapa? Karena komponen-komponen warna, baik itu klorofil maupun karotenoid, itu akan rusak dan hilang pada saat dilakukan proses deodorisasi. Jadi ada keuntungannya adalah hasil dari proses deodorisasi, aroma minyak menjadi blend, tidak beraroma, asam lemak bebasnya hilang, dan juga warnanya menjadi lebih cerah atau lebih bening. Ini adalah diagram alir dari proses deodorisasi. Jadi minyak dari proses bleaching, mulai beberapa tahapan deodorisasi, intinya adalah menggunakan suhu tinggi pada kondisi vakum, maka akan kita dapatkan minyak yang memiliki aroma blend, kemudian asam lemak bebasnya hilang, setelah warnanya menjadi lebih jernih atau lebih bening atau lebih cerah. Nah, dari proses deodorisasi juga akan kita dapatkan produk samping, yaitu berupa asam lemak bebas yang dalam bentuk cair atau fatty acid distillate. Ya, jadi asam lemak bebas yang kita keluarkan dari minyak itu kemudian kita bisa tampung kembali menjadi produk sambilan, yaitu fatty acid distillate. Itu bisa fatty acid distillate itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri oleokimia. Ini adalah gambaran untuk stasiun deodorisasi, nah, seperti ini. Jadi sistemnya seperti fraksinasi, dia untuk intinya adalah bahwa proses deodorisasi ingin mengeluarkan komponen aroma dan asam lemak bebas. Nah, ini proses deodorisasi adalah deaerasi dan steeping. Ada dua metode proses deodorisasi yang digunakan di dunia. Yang pertama adalah metode yang digunakan di Amerika dan digunakan di Eropa. Yang membedakan adalah bahwa proses deodorisasi di metode yang digunakan di Amerika Serikat itu menggunakan suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan proses deodorisasi yang digunakan di Eropa. Nah, proses deodorisasi ini ada beberapa macam. Itu tadi adalah proses pemurnian minyak dari minyak kasar menjadi minyak dalam bentuk purified. Contohnya, kalau pada proses pengolahan CPO, crude palm oil, maka setelah melalui proses
proses degamming, proses netralisasi, proses bleaching, dan deodorisasi, maka dihasilkan disebut dengan RDBDPU atau Refined Bleaching Deodorized Palm Oil, atau R itu adalah refine, berarti minyaknya sudah melalui proses refining, dan kemudian ada degamming, refine, degam, bleach, dan deodorisasi palm oil. Jadi kita dapatkan RBDPU, dan itu akan minyak tersebut kemudian akan bisa diolah lanjut untuk produksi minyak goreng, margarin, shortening, atau untuk produk-produk lain. Nah, untuk kuliah berikutnya kita akan membahas mengenai proses pengolahan lanjut dari minyak dan lemak pangan. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.